Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Fadil dari kelas 3E Teknik Informatika dengan NPM 23351035. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum sistem operasi saya dengan judul menjalankan konfigurasi perintah-perintah CML dan command prompt. Baiklah, yang pertama itu kita buka dulu command prompt-nya dengan menggunakan Windows R, terus mengetik CMD di sini, terus di enter. Setelah itu, sistem akan terbuka, yaitu terbukanya CMD tersebut. Apa sih itu CMD? CMD itu merupakan sebuah antar muka basis perintah yang ada di sistem Windows. Nah, yang pertama itu ada beberapa perintah pada CMD ini. Yang pertama yang akan kita coba yaitu dir. Apa itu dir? Dir merupakan sebuah perintah untuk menampilkan direktori yang ada di laptop kita. Setelah saya ketikkan perintah dir, lalu kita enter, maka akan timbul atau muncul direktori-direktori yang ada di laptop kita. Setelah kita dir, kita akan membuat direktori dengan sebuah perintah yaitu mkdir, dan kita tulis nama direktori yang akan kita buat. Contoh seperti di host, lalu saya enter. Nah, jika sedang begini, maka kita telah membuat direktori baru yang berupa big boss. Setelah itu, kita membuat perintah cd big boss. Apa sih perintah ini? Perintah cd ini merupakan sebuah perintah dengan kepanjangan change directory, yaitu kita masuk atau mengubah directory. Di sini saya ingin masuk ke directory big boss, jadi saya change directory big boss. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah tampilan begini, maka kita telah masuk ke direktorinya big boss. Baiklah, selanjutnya itu setelah kita change directory di directory big boss, kita akan membuat sebuah file di mana ada di dalam directory big boss. Perintahnya itu ialah copy file. Setelah kita menulis perintah ini, kita kasih nama, apa nama yang akan kita berikan untuk file kita. Contohnya saya kasih nama yaitu ideal.txt. Ingat harus ada txt-nya karena ini file berupa teks. Lalu kita enter. Nah, jika tampilan seperti ini, maka kita bebas mengetik apa saja di dalam file ideal.txt. Menulis halo dunia, tipu-tipu. Nah, setelah kita mengetik teks tersebut, kita Ctrl Z, lalu kita enter. Nah, setelah ada pemberitahuan satu file execute, maka file yang telah kita buat dengan nama ideal.txt ini berhasil. Baiklah, selanjutnya itu ialah perintah copy, di mana perintah copy ini merupakan sebuah perintah yang berfungsi untuk menyalin sebuah directory atau folder atau file ke lokasi lainnya. Jadi dengan perintah, pertama kita tulis copy dulu, selanjutnya kita copy dari C user sampai big boss, folder big boss, terus kita paste di sini, terus kita slash, kita tambah txt kita, file txt kita, yaitu ideal.txt. Setelah itu kita mau menyalinnya kemana? Nah, saya di sini aku menyalinnya di user. Selanjutnya itu kita copy dari C user aja, terus kita paste di sini. Nah, ini dia. Di sini ada copy, yaitu terus ideal.txt. Kemana kita mau copy-nya? Di folder user. Selanjutnya kita enter. Nah, setelah begini, maka file kita telah di-copy ke folder atau directory user. Selanjutnya itu kita pakai perintah move. Perintah move ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk memindahkan folder yang telah kita buat. Nah, untuk move sendiri, perintahnya itu pertama kita move. Setelah itu kita copy saja yang di bagian copy di sini. Copy, Ctrl C, terus copy. Di sini ada kemudian biasanya aja. Nah, setelah di sini setelah selesai perintahnya, kita akan memindahkan kemudian ideal.txt ini ke user. Lalu kita enter. Nah, sistem atau mau konfirmasi, maka namanya harus ideal.txt lagi, maka kita tekan yes. Lalu enter lagi. Nah, setelah itu sistem akan menanggapi bahwa folder yang ingin kita move tadi telah berhasil. Ya, selanjutnya itu
kita akan melaksanakan perintah selanjutnya, yaitu perintah del, di mana perintah del ini berfungsi untuk menghapus file yang telah kita buat tadi. Contoh kayak membuat file idle.txt tadi akan kita hapus. Namun awal-awal sebelum kita menghapus atau mendelete sebuah file, kita harus sync directory dulu, yaitu dengan perintah cd. Terus kita akan ke directory eser. Jadi kita copy dan kita paste di sini. Lalu kita enter. Nah, disinilah kita akan mendelete file yang telah kita buat tadi dengan sintaksnya atau perintahnya delete. Terus kita masukkan file txt kita, ya berupa ideal.txt. Lalu enter. Nah, di sini maka telah terhapuslah ideal.txt kita. Selanjutnya itu kita masuk kepada perintah yaitu rmdir, yaitu remove directory, di mana perintah ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk meremove ataupun menghapus directory yang telah kita buat tadi. Nah, yang dimana untuk perintahnya itu bisa kita buat dengan rmdir, terus nama directory yang telah kita buat tadi di sini, yaitu dengan nama bigboss. Kita tulis boss dan kita enter. Nah, berhasil. Setelah rmdir, kita cek dulu apakah directory bigboss itu masih ada atau tidak di dalam laptop kita atau di dalam simpanan laptop kita. Kita cek dengan sintak dir tadi, power enter. Nah, bisa kita lihat tidak ada directory bigboss di penyimpanan laptop kita, maka telah berhasillah delete dan remove kita tadi. Selanjutnya itu ialah perintah cls, di mana perintah cls ini berfungsi untuk men-clear layar CMD kita dan menghapus semua layar yang ada di layar CMD kita. Bisa kita ketik perintahnya dengan cls, terus kita enter. Nah, dan kemudian sistem akan menghapus semua sistem kerja di layar CMD kita. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam Windows PowerShell. Nah, di sini kita tinggal tambah saja tab di sini, maka akan masuk ke dalam Windows PowerShell-nya. Nah, untuk Windows PowerShell ini sama seperti CMD, fungsinya merupakan antarmuka basis perintah yang ada di Windows. Untuk perintah yang pertama itu kita mulai dari get strip item, shield item. Nah, ini perintah ini berfungsi untuk menampilkan direktori-direktori yang ada di laptop dan penyimpanan kita. Ini sama di CMD, yaitu perintah dir, yang berfungsinya untuk menampilkan direktori. Kita tekan enter saja. Nah, di sini telah tampil direktori-direktori yang ada di laptop penyimpanan kita. Selanjutnya itu ialah perintah membuat direktori, yang kalau di CMD itu mkdir, sedangkan di Windows PowerShell menggunakan new, terus item, strip add, terus kita copy bagian sini, terus Ctrl V. Nah, setelah di sini kita tambah apa nama direktori yang akan kita buat. Contoh, saya akan kasih nama ini Muhammad ideal. Nah, ini direktori yang akan kita buat. Terus selanjutnya kita seperti dan kita masuk ke dalam item tag. Nah, ini berfungsi untuk menentukan IP dari direktori yang kita buat. Kita masuk direktori. Nah, begini. Setelah itu, setelah kita menyelesaikan perintahnya, kita tekan enter saja untuk membuat direktori baru. Enter. Nah, di sini telah berhasil direktori baru yang telah kita buat menggunakan new item. Selanjutnya itu kita masuk ke perintah set location. Set location ini berfungsi sama seperti CD di dalam CMD, yang berfungsi untuk pindah atau masuk ke dalam sebuah direktori yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam direktori Muhammad Ideal, yaitu dengan perintah kita set location Muhammad Ideal saja langsung. Nah, di sini kita hapus juga ini, nggak salah. Nah, setelah seperti ini kita masuk, kita tekan enter. Nah, otomatis akan masuk ke direktori Muhammad Ideal yang telah kita buat tadi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menambah direktori baru,
dimana dengan perintah kita memakai new item lagi, new item, seterusnya. Jadi biar cepat saja kita copy semuanya, jadi nanti tinggal kita edit saja. Nah, kita pastikan. Jadi di sini saya akan menambah sebuah directory baru yang namanya itu ialah contoh. Di sini item tag-nya kita tambah directory. Setelah itu kita enter. Nah, maka directory baru yang telah kita buat dengan nama contoh telah dibuat. Di sini kita akan set location dulu ke directory contoh. Set location contoh. Enter. Nah, kita telah masuk ke directory contoh yang telah kita buat. Selanjutnya itu saya akan membuat file txt pada directory contoh ini dengan kita new item juga lagi, new item. Oke. Nah, di sini kita tambah directory yang baru kita buat tadi, yaitu contoh, dan kita tambah lagi. Kita ingin menamakan file txt kita nanti apa? Di sini saya akan menamakannya dengan test.txt. Nah, pada saat kita ingin menambah file txt, tentunya item tag-nya kita harus rubah menjadi file. Oke. Selanjutnya itu setelah semuanya perintahnya jadi seperti ini, dan kita enter. Nah, maka file txt yang kita inginkan akan dibuat ke sistem, yaitu dengan nama test.txt. Nah, selanjutnya itu perintah yang selanjutnya ialah copy. Copy ini merupakan sebuah perintah yang berfungsi untuk menyalin suatu directory, file, atau folder ke sesuatu yang ingin kita pindahkan atau kita salinkan. Contoh, di sini saya ingin menyalinkan file folder contoh file test.txt. Saya ingin menyalinkan ke folder Muhammad Aidil atau directory Muhammad Aidil. Dengan perintahnya seperti ini, copy, terus kita add. Selanjutnya bagian sini kita kopikan saja sampai contoh. Oke, contoh oke. Di sini kita set dulu biar efisien dan standar. Terus kita tambah file testnya kita buat tadi test.txt. Terus kita tambah lagi perintah destination yang berfungsi untuk kemana sih file itu yang akan kita salin. Nah, di sini saya akan menyalinnya ke directory Muhammad Aidil. Di sini saya kontrak. Nah, setelah perintahnya seperti ini, telah terlihat bahwa saya ingin menyalin directory contoh berupa test.txt ke Muhammad Aidil, directory Muhammad Aidil. Misalnya kita langsung enter perintah tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa directory tersebut ataupun file test.txt telah berhasil di copy ke directory Muhammad Aidil. Selanjutnya itu kita menggunakan perintah move. Apa sih move itu? Move itu sebuah perintah yang digunakan untuk memindahkan file, folder, ataupun directory yang telah kita buat tadi ke suatu tempat. Kata kuncinya itu memindahkan ya. Selanjutnya itu dengan perintah move, setelah ketik move, ini biar cepat saja. Kita copy bagian sini. Karena perintahnya hampir mirip sama seperti copy. Nah, di sini terus kita pas dari sini. Nah, di sini saya akan memindahkan berupa directory contoh dan filenya itu txt ke eser, ke directory eser. Di sini saya hapuskan saja Muhammad Aidilnya. Nah, ketika perintahnya sudah seperti ini, saya ingin memindahkan directory contoh file.txt ke directory eser, maka kita enterkan saja. Nah, di layar bahwa berhasillah perintah move kita. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan perintah remove yang berfungsi untuk menutup sebuah directory atau folder kita. Salah satu syarat saat kita ingin meremove, di sini saya ingin meremove directory contoh. Nah, saat kita ingin meremove-nya, tentu kita harus keluar dulu dari directory contoh yang telah kita masukkan di sini. Nah, kita harus keluar dengan melakukan perintah set location yang dimana kita copy sampai di sini, bisa sampai directory Muhammad Aidil. Nah, di sini kita akan berpindah set location
dari contoh ke direktori Muhammad Aidil, kita tekan enter. Nah, di sini kita telah masuk ke direktori Muhammad Aidil. Kita mundur satu langkah untuk ke Muhammad Aidil, terus baru kita melakukan remove, yaitu remove item, file printernya, dan bagian atau direktori mana yang ingin kita remove. Yaitu di sini saya ingin remove contoh. Nah, di sini kalau sudah begini, kita tekan enter saja. Nah, bisa dilihat bahwa contoh itu telah di remove oleh sistemnya. Untuk memastikan lagi, kita bisa cek dengan mengetik perintah share item seperti yang di atas. Item, kita enter. Nah, kita lihat sudah tidak ada lagi. Nah, untuk selanjutnya saya akan remove lagi direktori Muhammad Aidil, yang dimana kita harus set location dulu. Set location, kita copy bagian C user SR sampai SR saja, supaya kita ke direktori SR. Oke. Nah, kita sudah di direktori SR, dan saya akan remove direktori Muhammad Aidil dengan perintah yaitu remove item Muhammad Aidil. Oke. Setelah perintahnya seperti ini, bisa kita tekan enter. Nah, di sini sistem akan mengkonfirmasi apakah benar kita akan meremove Muhammad Aidil, maka kita jawab dengan Y atau yes. Enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa direktori Muhammad Aidil tersebut telah dihapus, dan bisa kita cek lagi dengan get share item. Enter. Nah, bisa kita lihat tidak ada direktori yang bernama Muhammad Aidil pada simpanan laptop kita. Nah, selanjutnya kita ke perintah terakhir, yaitu pada Windows PowerShell, yaitu perintahnya adalah clear host. Nah, clear host ini berfungsi untuk membersihkan lembaran kerja kita pada Windows PowerShell ini. Nah, dengan perintah clear strip host. Setelah kita menulis perintah tersebut, lalu kita enter saja. Nah, maka sistem akan menghapus atau meng-clear lembaran kerja pada PowerShell kita. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mulai dari CMD dan Windows PowerShell. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya, Muhammad Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.